Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ini ada teman kita orang-orang dari Amerika. Kalau saudara perhatikan di Amerika, setiap rumah itu selalu ada ruang bawah tanah. Benar nggak ya? Kira-kira mungkin ada ruang bawah tanah di situ. Dan itu rupanya bukan tujuannya hanya untuk gudang, tetapi negara-negara subtropis, negara-negara di atas itu biasanya ada topan. Nah, begitu topan muncul, rumah-rumah itu akan hancur, dan satu-satunya bagian yang tidak akan hancur adalah bagian di bawah rumah itu, di bawah tanah itu. Jadi begitu ada peringatan akan adanya topan, kalau rumahnya tidak kuat, harus memberitahu semua keluarga untuk berkumpul di ruang bawah tanah. Ini urgent sekali. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, lalu tidak diberitahu, maka akan ada korban. Pasti akan ada korban. Nah, kalau saudara perhatikan, khotbah kita selama bulan Juli ini dibuka oleh pendeta Raymond Dhani. Dia membuka dari Kisah Para Rasul pasal 4 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya orang bisa diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu berita yang urgent yang harus diberitahukan supaya setiap orang bisa selamat. Setiap orang tidak binasa. Berita itu harus disampaikan. Maka ketika khotbah pertama itu adalah khotbah memberitahukan tentang jalan keselamatan. Kemudian saudara perhatikan, ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang sepanjang umur hidupnya mencari keselamatan. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang bangsa Yahudi, tapi dia percaya bahwa di dalam agama Yahudi ada sesuatu yang menarik. Lalu dia pergi ke Yerusalem, merayakan Pentakosta, dan dia beribadah di situ dengan harapan dia mendapatkan sesuatu pencerahan mengenai keselamatan. Lalu dia pulang dan di situ Filipus diberitahu kepada Tuhan oleh Roh Kudus, ada urgent di seberang sana, di jalan di Gaza itu ada seorang butuh keselamatan, dan Filipus segera pergi memberitahukan kepada orang sida itu, dan hanya berdasarkan ayat firman Tuhan dari Yesaya, sida-sida itu percaya kepada Tuhan. Dia tidak perlu logika, dia tidak perlu penjelasan lebih lanjut, hanya berdasarkan firman Tuhan dia percaya kepada Yesus dan dia diterima Yesus. Pencarian akan keselamatan selama ini dia akhirnya dapatkan. Karena ada satu orang yang mau memberitakan Injil itu kepada sida-sida. Minggu lalu kita melihat sebuah firman Tuhan dari Lukas pasal 5. Yesus mendemonstrasikan satu peristiwa penyembuhan seorang lumpuh. Saudara perhatikan, minggu lalu kita lihat ada seorang lumpuh dan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang memandang kepada Yesus dan melihat, kok bisa you ngomong begitu? Kok bisa you ngomong dosamu diampuni? Yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Benar? Kok kamu ngomong kayak gitu? Lalu Yesus bilang, mana lebih mudah ngomong dosamu diampuni atau hai anakku bangunlah dan berjalanlah? Tentu saja lebih mudah untuk ngomong bahwa dosamu diampuni. Tidak ada bukti bahwa dosanya diampuni. Tapi untuk ngomong hai anakku bangunlah dan berjalanlah, itu harus ada bukti. Orang itu harus bangun dan orang itu harus jalan. Lalu Yesus ngomong bangunlah dan berjalan. Orang itu bangun dan sembuh dari lumpuhnya. Dan orang-orang heran, yang bisa menyembuhkan lumpuh penyakit hanya Tuhan. Logika mereka jalan. Kalau ada seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit,
orang itu pasti berasal dari Tuhan. Lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tidak ada yang bisa dibantah lagi. Kalau Yesus mengatakan engkau bangunlah dan engkau jalanlah dan dia sembuh, berarti Yesus bisa mengampuni dosa. Logikanya seperti itu. Bukti bahwa dia adalah Mesias seperti itu. Jadi kita melihat bahwa kita nggak main logika, kita main iman, tapi manusia pikir yang bisa melakukan itu cuma Allah sendiri, tapi Allah berkenan turun ke dunia mendemonstrasikan siapa dirinya di dalam Yesus Kristus sehingga orang lain bisa mengenal, oh inilah Allah. Saudara lihat Lukas pasal 5, mereka memuliakan Allah dan memuliakan, merasa bahwa tersanjung bahwa Allah berkenan untuk dapat menghampiri manusia, datang kepada manusia. Bukti itu tidak bisa dibantah. Oke? Hari ini kita mendapatkan sebuah demonstrasi yang sama dalam Yohanes pasal 9. Ada orang yang keras kepala melihat segala sesuatu. Dan ketika dibuktikan, kadang-kadang ngomong tetapi dan akhirnya menolak Tuhan. Karena mereka punya pikiran mereka sendiri. Hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-9. Kalau lihat dari Yohanes pasal yang ke-9 ini, kita tidak bisa mencomot satu ayat, dua ayat. Yohanes pasal yang ke-9 ini panjang sekali, kalau nggak salah 41 ayat. Tapi kalau saya baca semua buat saudara hari ini, waktunya tidak akan cukup. Jadi saudara tidak akan punya siapa itu? Saudara tidak akan cukup. Jadi kalau misalnya sampai pasal 40 ayat 41 selesai dibaca, kita selesai khotbahnya, kan nggak bisa begitu. Jadi tidak akan kita baca, tapi kita tidak bisa mengkhotbahkan semua ayat ini mencomot 1-2 ayat saja, karena semua akan berkaitan satu sama lain. Nah, saudara, kita bicara logika sekarang, kita bicara bukti. Orang pingin tahu siapakah itu Yesus, dan mereka melihat bukti itu, dan bukti itu tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Ini yang sedang ingin didemonstrasikan oleh Yesus. You cannot do your salvation by your own self. You need Christ to do it. Kamu tidak bisa melakukan keselamatan berdasarkan logika, berdasarkan cara pikirmu seperti manusia. Kamu perlu Tuhan. Kamu perlu Tuhan untuk dapat melakukannya. Coba kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya rasa saudara kita gemar baca Alkitab. Jadi sebenarnya kalau saudara hobi baca Alkitab, hobi ya, hobi. Dia nggak hobi. Kalau saudara hobi baca Alkitab, kalau ditanya-tanya, kemarin tuh anak-anak di Perumpung ditanyain tentang tokoh Alkitab, mereka tahu semua. Karena mereka suka baca Alkitab. Jadi kalau saya bilang Yohanes pasal 9 kisah tentang apa? Sebenarnya kalau saudara nggak usah buka Alkitab juga sudah tahu. Benar kan ya? Benar ya? Saudara sudah tahu ini kisah tentang seorang yang buta sejak lahir. Sejak lahir. Coba kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Nggak ada yang kasih tahu, tapi memang itu semua sudah tahu bahwa dia sejak lahir buta. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia mengulang lagi kalimat yang pernah dia ucapkan dalam Yohanes pasal 8. Akulah terang
dunia. Jelas dia mengucapkan itu. Jadi Yohanes sedang membuktikan bahwa siapakah Yesus itu. Dia coba lagi untuk mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi pada waktu Yesus sedang berjalan dengan para murid, mereka bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Tidak pernah lihat apapun. Mungkin dia tahu mencium sesuatu dan dia tahu ini apa. Mungkin dia cium bunga melati. Dan dikasih tahu itu bunga melati, dia tahu itu bunga melati. Tapi dia tidak bisa melihat seperti apakah bunga melati. Dia bisa meraba. Lalu dia bisa memegang tanah pasir, dia tahu itu tanah dan itu pasir. Tapi dia tidak tahu seperti apakah pasir itu. Dan orang mengatakan di atas itu ada langit. Langit yang warnanya biru. Dia tidak ada bayangan biru itu seperti apa. Bayangkan orang ini lahir dalam keadaan buta. Saudara mengerti ya? Jadi dia tidak bisa melihat. Seperti apakah mama papanya, dia cuma bisa meraba, oh kayak gini. Dia tidak tahu seperti apa. Saya pernah mendengar seorang yang buta dan tuli. Waduh, berat sekali hidup kayak gitu. Lahir dalam keadaan buta dan tuli. Tidak bisa dengar. Tidak bisa lihat. Sepi dunia ini. Dari lahir. Dan orang ini sangat menderita. Dan murid-muridnya bertanya, dosa siapa Tuhan? Kalau dosa dia, dosa orang buta ini, dia kan lahir dalam keadaan buta. Apa yang dia perbuat? Apakah dosa orang tuanya? Ini pertanyaan menurut saya wajar karena bangsa Israel mengatakan kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya berakibat kepada anak-anaknya. Saya ngambil contoh begini. Kalau saudara terikat kepada narkoba dan saudara kena penyakit AIDS, lalu saudara hamil, seperti apa anak kita? Salah siapa itu? Salah orang tuanya. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang wajar dari murid Yesus. Tapi Yesus tidak membahas itu. Dia tidak membahas ini salah siapa. Yang dikatakan oleh Yesus tidak menjawab. Dia hanya bilang bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Concernnya kamu bukan untuk menilai salah siapa. Concernnya kamu adalah kamu harus melakukan sesuatu kepada orang ini supaya dia melihat kebenaran. Walaupun dia buta, dia harus bisa melihat kebenaran. Maka Yesus bilang, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Orang ini sama sekali tidak bisa melihat terang. Jadi dia tidak bisa melihat terang yang seperti kita lihat sekarang ini. Tetapi dia harus bisa melihat Yesus walaupun dia buta secara fisik. Tapi mata rohaninya bisa melihat terang yang sebenarnya. Itu yang harus kamu lakukan. Ini urgent. Nggak bisa kita tunda-tunda lagi. Selama masih ada siang, akan datang malam. Saudara mengerti maksud saya? Ada urgent bahwa banyak orang di luar sana yang mengharapkan solusi atas setiap persoalan-persoalan hidup kita. Mereka punya persoalan. Salah siapa itu? Kita berpikir salah mereka sendiri. Lalu kita mengatakan, ya inilah karena dosa. Oke, semua karena dosa. Tapi setiap persoalan itu ada solusinya. Karena mereka tidak mengerti solusinya itu. Dan kita tahu solusinya ada di dalam Yesus. You have to tell them about the light. Akan tiba waktunya. Kamu tidak punya kesempatan lagi untuk bercerita tentang Tuhan kepada mereka. Di luar sana. Banyak sedang menanti. Lihat orang buta ini. Dia tidak minta kepada Yesus. Dia lihat dari jauh dan Yesus datang kepada dia dan mengajar kepada murid-muridnya. Kamu harus cerita
tentang kebenaran. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Coba lihat di sekitar saudara. Saudara mungkin senang. Ya, saya adalah seorang Kristen. Saya seorang Kristen. Saya percaya kepada Yesus. Saya mati nanti masuk surga. Happy buat saudara. Tapi bagi mereka, mereka still waiting the answer. Kita mau diam aja. Seperti badai mau datang lalu kita diam-diam saja. Biarlah mereka mati. Tidak memberitahu kepada mereka. Mereka masih menunggu jawaban itu. Makanya saudara, saya bergumul bahwa akan banyak sekali orang datang kepada Kristus. Entah melalui siapa, entah melalui kita atau bukan. Tapi banyak sekali orang datang kepada Yesus. Tapi mari kita ambil bagian. Mereka menunggu jawaban. Mereka menunggu jawaban. Nah, mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 13. Ini Yesus menghampiri orang itu. Lalu dia mengambil tanah. Dia pakai ludahnya, tanah itu dijadikan lumpur. Lalu ditaruh di matanya. Ditaruh di matanya. Dan suruh dia pergi ke kolam Siloam untuk dibasuh. Ya. Untuk di kolam Siloam untuk dibasuh. Nah, masalahnya adalah apakah Yesus harus melakukan itu untuk menyembuhkan orang buta? Orang-orang kan Yesus kan banyak sekali cerita mengenai orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Ada orang mati yang hanya bisa bangkit hanya karena Yesus ngomong aja. Orang sakit hanya Yesus ngomong saja, nggak perlu hadir di sana. Dia mampu untuk melakukan itu. Orang buta ini dia lihat dari jauh. Lihat. Bisa, lihat. Bisa nggak? Bisa. Oh, dia Tuhan kok. Dia mampu untuk melakukan itu. Tapi kenapa dia buat proses seperti ini? Saya ingin melihat ini dari kacamata keseluruhan, saudara. Bahwa ini dia mengoleskan tanah. Kenapa ada yang mengatakan tanah dan ludah itu ada unsur obatnya. Jadi kalau saudara sakit, ambil tanah, ludahin, taruh di ini jerawat atau apa, mungkin sembuh. Ada yang mengatakan demikian, tapi sepertinya nggak masuk akal kalau di situ ada telur cacing. Saudara bisa makan telur cacing. Apalagi ludahnya bukan ludah kita. Gitu. Pendeta bisa nggak ngeludahin tanah ini nanti saya taruh di muka saya? Geli kan? Geli sekali. Jadi seperti itu. Nggak masuk akal cerita itu. Alasan itu nggak masuk akal. Apakah Yesus ingin coba mengubah? Katanya mengatakan begini. Yesus ingin supaya orang ini percaya nggak bahwa dia akan pergi ke kolam Siloam membasuh mukanya. Kalau dia nggak pergi, dia tidak akan sembuh. Saya yakin Yesus mengoleskan tanah ini, taruh di mukanya itu, di matanya. Yesus tahu bahwa orang ini akan pergi. Saya rasa kenapa Yesus melakukan itu. Kita lihat kontroversi setelah penyembuhan orang buta ini. Ada sebuah kontroversi mengenai hari Sabat. Mengenai hari Sabat. Ada sebuah kontroversi di situ. Jadi saya merasa bahwa ini Yesus punya rencana khusus supaya ini menimbulkan kontroversi dan membuat orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bingung dan bertanya-tanya tentang siapakah Yesus itu. Karena mereka mengatakan, kita tahu bahwa orang ini orang berdosa, ia tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Kenapa? Karena dia mengaduk-ngaduk tanah. Saudara tahu hari Sabat itu tidak boleh melakukan apa? Jadi bingung, cara menghormati hari Sabat itu seperti apa? Kita ini rencananya mau kembali kepada Tuhan.
Kita ini mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Maka diciptakanlah aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi untuk menaati hari Sabat itu. Di antaranya, tidak boleh bawa barang. Nah, pertanyaannya, barang berapa kilo yang bisa tidak boleh dibawa? Kalau kamu pakai baju, timbang dulu bajumu. Berapa kilo bajumu? Itu kan termasuk barang bawaan. Nah, timbul pertanyaan gini. Kalau pada hari Sabat, rumahmu terbakar, barang-barangmu dalam rumah boleh nggak dibawa? Jadi mereka membuat aturan-aturan yang begitu rumit. Jadi menghormati hari Sabat lalu dibuatlah aturan-aturan seperti itu. Termasuk membajak. Kan nggak boleh bajak. Nah, waktu membajak sawah itu apa yang dimaksud dengan membajak sawah? Apakah ladang itu semuanya dibajak nggak boleh? Atau kalau saya mencangkul dikit saja boleh nggak? Nggak boleh. Yang dimaksud membajak sawah adalah mengaduk-ngaduk tanah. Nggak boleh. Termasuk Yesus mengaduk-ngaduk tanah lalu mengoleskan. Mereka bingung. Ini tidak boleh dilakukan. Lalu mereka mengatakan, orang ini tidak berasal dari Tuhan karena tidak menguduskan hari Sabat. Saudara perhatikan bahwa manusia punya aturan-aturan yang banyak yang membebankan mereka sendiri. Untuk kita benar di hadapan Tuhan, kita harus melakukan ini, melakukan itu. Bagaimana cara melakukannya? Harus begini, harus sekali, harus 2 kali, ini harus 3 kali. Saudara, kalau begini maka batal, kalau begitu maka batal. Itulah orang-orang Farisi dan banyak dilakukan oleh orang-orang pada masa sekarang. Untuk dapat datang kepada Tuhan harus buat begitu banyak aturan. Nah, itu membuat mereka pusing sendiri. Benar nggak? Benar? Coba bayangkan, kalau saudara mengikuti aturan-aturan hari Sabat itu, nggak bisa nyetir mobil. Begitu hari Sabat, anak sakit mau bawa ke dokter, nggak bisa, nak. Mama aku sakit sekali, nak. Nggak bisa ke dokter. Udah, kamu diam aja. Mama aku mau mati. Enggak, nak. Doa aja. Cobalah. Beban seperti itu. Nah, orang-orang di sana itu, di luar itu dibebani dengan berbagai macam aturan untuk dapat datang kepada Tuhan. Dan itu sia-sia. Yesus sedang membentrokkan hal ini kepada orang-orang Farisi bahwa itu tidak benar. Dan ketika mereka diskusi, jadi orang-orang buta ini dipanggil, datang, gimana? Berkali-kali mereka diskusi, lalu mereka bilang ini orang ini tidak mungkin berasal dari Tuhan. Karena dia tidak menghormati hari Sabat. Lalu di antara mereka diskusi lagi. Kalau begitu, kalau dia bukan dari Tuhan, kenapa dia bisa menyembuhkan penyakit? Orang ini buta sejak lahir. Kalau dia bukan dari Tuhan, dia nggak mungkin celik matanya. Bingung. Sebenarnya mereka tidak usah bingung. Coba pikir, apakah aturan-aturan itu bisa mencelikkan mata orang buta itu? Nggak mungkin. Sekarang Yesus datang membereskan persoalan-persoalan orang manusia, membereskan persoalan kebutaan orang itu. Yesus datang, ini orang ini masalahnya sudah beres dalam Yesus Kristus, oleh Yesus. Aturanmu tidak membereskan persoalan hidupnya, tapi Yesus membereskan persoalan hidupnya. Sudah tahu mana yang benar, gitu kan maksudnya. Tapi yang namanya keras kepala, ngeyel, dan buta, tetap buta. Tapi kan selalu kayak begitu. Manusia memang begitu. Sudah lihat bukti, tapi tetap tidak percaya. Masih ikut dengan pikirannya sendiri. Sudah dilihat bukti,
tetap tidak percaya. So, tahu bukti yang paling nyata. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, orang-orang mereka sendiri yang menjaga kubur itu. Tentara-tentara bait Allah menjaga kubur itu supaya kubur itu tidak dicuri. Lalu ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga mereka sendiri bersaksi, "Hei orang Farisi, imam-imam kepala, kau mengutus aku untuk menjaga kubur itu, tapi kami melihat ada malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu. Yesus itu sudah bangkit." Hah? Benar itu? Benar. Kalau gitu kamu pergi, kamu berdusta. Pikir, sudah lihat apa yang benar, tetap aja keras kepala. How? Bagaimana mungkin? Keras kepala, tetap pada aturan-aturan yang mereka tetapkan. Ada banyak sekali seperti itu. Tapi Tuhan tetap melihat itu sebagai kesempatan. Saudara tidak bisa mengatakan, "Pendeta, saya sudah mengunjungi orang ini. Saya sudah bersaksi 2-3 kali. Tapi dia tidak mau terima Yesus. Dia kayak orang Farisi, keras kepala." Gak bisa seperti itu, saudara. Selama dia masih bersama-sama dengan kita, kita harus menceritakan kebenaran. Ada saatnya dia percaya kepada Yesus. Saya banyak mendengar cerita tentang orang-orang yang mencoba untuk keluarganya jauh lebih baik. Salah seorang jemaat kita bersaksi kepada temannya. Dan temannya itu tanya kepada dia, "Kenapa sih kamu dengan istrimu baik sekali? Kamu tahu kita kan dulu sama-sama nakal. Kok kamu bisa baik begitu? Istrimu baik, hidup kalian kok gak pernah bertengkar. Baik sekali, anak-anakmu baik. Kenapa sih?" Lalu dikasih tahu lah, Yesus yang mengubah hidup kami. Oh begitu ya. Ayolah ke gereja. Tapi kan tetap keras kepala. Sudah lihat buktinya. Bahwa Yesus sanggup mengubah itu menjadi baik. Tapi tetap tidak mau. Tapi saudara, kita tidak pernah berhenti untuk mengajak. Saya punya papa. Saya dapat berita dia sedang sakit saat ini. Jadi saya agak emosi. Dia puluhan tahun saya cerita Yesus kepada dia. Saya bilang Yesus jauh lebih baik daripada Tuhan yang papa sembah, dewa yang papa sembah. Adik saya yang paling kecil sakit dan saya kasih tahu kepadanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Tidak mau. Dia masih pergi ke tempat ibadahnya, lalu goncang-goncangkan tabung, lalu keluarlah bambu ada tulisan. Dan mencoba untuk melihat itu apa yang baik bagi anak-anaknya. Dia meramal dari situ bahwa anaknya nomor sekian lah yang paling beruntung. Dia bilang begitu berdasarkan dewanya. Berkali-kali saya minta papa untuk percaya kepada Yesus. Dan dia tidak mau percaya. Sampai satu ketika dia datang, dia telepon saya dan dia ngomong, "Kamu punya adik, kamu anak sulung, bawa adik-adikmu ke gereja." Why? Kok tiba-tiba ngomong begitu? "Papa minta kamu bawa adik-adikmu ke gereja." Kenapa? Saya tanya. Karena papa lihat kehidupan keluarga Kristen jauh lebih baik. Dia lihat bukti dan dia percaya kepada Yesus. Saya pulang ke Palembang. Dan Tuhan bilang, "Kamu pulang ke Palembang. Papamu perlu kamu." Saya pulang dan ngomong sama papa dan dia bilang, "Nah, papa mau percaya Yesus sekarang." Gak keras kepala. Dia lihat bukti.
Dan dia percaya kepada Yesus. Saudara, banyak orang di sana perlu lihat bukti itu lebih banyak dari hidupmu. Bukan cuma saudara menunjukkan saudara orang Kristen. Bukan. Tapi saudara ceritakan, kenapa saya, keluarga kami jauh lebih baik. Kenapa kami menghadapi segala persoalan dengan tenang, dengan damai. Karena kami punya Tuhan. Dan Tuhan itulah yang harus kuceritakan kepada engkau. Harus seperti itu, saudara. Harus cerita. Supaya mereka lebih banyak melihat bukti dan mereka bisa percaya kepada Yesus. Nah, kita coba lihat ayat yang Yesus mendengar 35. Jadi orang buta ini tidak punya pendidikan teologi, kan? Yang punya pendidikan teologi itu siapa? Orang Farisi itu. Lalu dia ngomong, kamu bilang orang itu tidak berasal dari Allah, bagaimana dia mencelikkan mataku? Iya juga, ini orang buta, orang yang di pinggir jalan mengajari orang-orang berteologi kayak gitu. Ulama seperti itu. Jadi dia diusir. Dia mengatakan, kami adalah murid-murid Musa. Kamu bukan. Kamilah yang benar. Jadi banyak orang yang keras kepala gini, ngeyel, sudah lihat bukti tidak mau percaya. Lalu orang buta ini keluar dan berjumpa dengan Yesus. Dia tidak pernah melihat Yesus sebelumnya, bukan? Waktu dia dioleskan matanya oleh Yesus, dia belum melihat. Dia disuruh Tuhan pergi ke kolam Siloam dan membasuh wajahnya. Dan dia tidak pernah lihat seperti apakah Yesus itu. Mungkin dia pernah mendengar cerita tentang Yesus, tapi dia tidak pernah melihat wajah Yesus. Jadi pada waktu dia keluar diusir, Yesus datang kepadanya dan Yesus bertanya kepadanya. Yesus mendengar ayat 35 bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Anak manusia itu adalah gelar lain, sebutan lain dari Mesias. Kamu percaya enggak kepada Mesias? Lalu jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Aku mau kenal Mesias. Lalu Yesus bilang, engkau bukan saja melihat dia, tapi engkau sedang berkata-kata dengan dia. Dialah itu. Artinya, kamu sedang bicara sama aku, akulah Mesias itu. Dengan segera dia, Tuhan, ku percaya. Dan dia berlutut menyembah. Saya ingin membuat ini, saudara. Orang buta ini baru pertama kali melihat Yesus. Orang Farisi itu sudah melihat Yesus, sudah melihat perbuatan Yesus. Dari mana ke mana dia sudah tahu apa yang Yesus lakukan. Dia punya mata yang bisa melihat. Orang buta ini tidak bisa melihat. Lalu Yesus ngomong begini. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Bingung kan orang Farisi? Dengar gitu? Supaya orang yang tidak melihat, menjadi lihat. Dia dilihat nih orang buta. Tadi dia buta tidak lihat. Sekarang melihat. Sekarang ada orang buta. Orang yang bisa melihat. Aku membuat dia menjadi buta. Jadi didengarlah oleh orang-orang Farisi. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang bertanya dan berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu artinya bahwa kami juga buta? Benar. Mereka buta. Makanya kata Yesus, sekiranya kamu buta,
kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Begini, saudara. Orang merasa dirinya benar dan merasa dirinya bisa melihat kebenaran, padahal tidak bisa melihat. Mereka membuat aturan-aturan Sabat itu dan mengatakan, aku benar, I can see. Padahal bukan itu, mereka tidak bisa mengenal Yesus sebagai Mesias. Perhatikan, orang Farisi itu bisa melihat secara fisik, matanya bisa lihat, tapi tidak bisa melihat Yesus bahwa dia adalah Mesias. Kamu tidak bisa lihat Yesus dengan caramu sendiri. Kamu perlu Tuhan yang mengubah mata rohanimu yang tadinya buta dan bisa melihat. Itulah yang membuat orang keras kepala. Merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kudus dan orang-orang lain tidak kudus. Dan aku tidak perlu pengajaran dari Tuhan karena aku sudah hebat. Tapi kalau orang masa, aku tidak benar Tuhan, I need you. Aku butuh Tuhan untuk mengubah hidupku. Buka mata rohaniku supaya aku bisa melihat Tuhan. Itu yang paling penting. Supaya tidak keras kepala. Saudara pasti pikir bahwa ya orang-orang di luar sana memang keras kepala. Sudah lihat bukti tapi ya mereka tidak bisa ini. Memang itu menjadi tugas kita untuk menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Mendoakan dia. Supaya Tuhan ikut ambil bagian. Dan mereka bisa membuka mata rohani mereka. Tuhan harus bisa lakukan itu. Saudara harus kerja keras. Selama ini masih siang. Saudara harus bekerja keras untuk mencari jiwa. Karena selama ini mereka buta. Mereka tidak bisa melihat. Tapi ada satu hal lain yang saya ingin mengajak saudara berpikir bahwa kadang-kadang yang keras kepala itu bukan cuma orang-orang di luar, tapi orang-orang Kristen sendiri keras kepala. Sama seperti orang Israel sudah melihat bukti siapakah Tuhan itu. Mereka berjalan dari Mesir dan melihat mujizat Tuhan, laut terbelah jadi dua, ada mana, ada tiang api, dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, itu adalah bukti. Tapi tetap keras kepala melawan Tuhan. Sama kayak orang Kristen zaman sekarang. Tahu bahwa ada berkat dalam Tuhan. Tahu ibadah itu penting. Tahu semuanya. Wah, saya tahu, saya baca Alkitab Pak Pendeta. Tahu itu semua. Tapi tidak. Gini loh. Ini baca Alkitab. Saya udah tahu Alkitab, ngapain dibaca lagi. Saya tahu ibadah itu, tapi ngapain ibadah. Yang penting hati saya kepada Tuhan. Dia tahu semuanya dan merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu orang lain. Sehingga mereka mengabaikan Alkitab, mengabaikan doa, mengabaikan ibadah. Lalu mulai membuat reason. Tuhan tahulah kelemahan saya. Rumah saya jauh. Tuhan tahulah kelemahan saya, kaki saya sakit. Tuhan tahulah bahwa saya tidak bisa bangun pagi jadi nggak bisa baca Alkitab. Tuhan tahulah saya kerja dari pagi sampai malam, pulang udah capek. Tuhan tahu dong, ngerti dong Tuhan. Jadi aku nggak ada waktu ya buat engkau. Kita punya alasan sendiri dan keras kepala. Hari ini kita ditegur, kita bertobat, besok keras kepala kembali. Kita ketawa orang lain, tapi kita sendiri kita juga ketawa, begitu kan? Kita punya berbagai macam alasan dan mengerti. Mestinya Tuhan mengerti keadaanku. Aku gak bisa kayak gitu. Enggak saudara. Anak-anak tadi belajar. Hidupku bukannya
aku lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalamku. Saudara punya alasan. Seringkali kita dengar khotbah seperti Mazmur pasal 1 itu. Saudara mau diberkati, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Lalu saudara pikir-pikir, kenapa aku gak diberkati Tuhan? Sudah baca itu, iya benar ya. Tapi, nah mulai tapi. Padahal sudah jelas firman Tuhan ngomong, kamu mau diberkati? Mau Pak Pendeta. Itu firman Tuhan. Yang dia akan berhasil berbuah lebat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan itu yang mana? Itu syaratnya. Iya benar. Lakukan enggak? Tapi, mulai tapi. Keras kepala enggak? Ngeyel enggak? Udahlah. Sudah tahu apa syaratnya. Sudah tahu apa yang menjadi saudara tidak berhasil karena saudara tidak taat kepada Tuhan. Harus kembali. Gak usah buta, gak usah ngeyel, gak usah keras kepala. Orang di luar kesana keras kepala karena tidak bisa melihat Tuhan. Selama kita masih melakukan dosa, Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Tuhan bilang, bukan orang ini yang berdosa, bukan juga orang tuanya, tapi pekerjaan harus dinyatakan di dalam dirinya. Orang ini buta, mengalami penderitaan, supaya pekerjaan Allah ada di dalam dirinya. Saya rasa kadang-kadang memang kita tidak bisa menyalahkan seseorang itu menderita karena dosanya, nggak bisa. Tapi mungkin ada satu penderitaan yang kita alami itu sebagai teguran Tuhan supaya kita bisa mata kita terbuka kembali dan melihat Tuhan. Selama ini kita tertutup kepada Tuhan. Tuhan biarkan itu terjadi, supaya penderitaan itu terjadi. Bisnis gagal, rumah tangga berantakan. Tuhan biarkan itu, supaya mata kita terbuka. Oh, selama ini aku tidak pernah melihat Yesus. Mari kita berdoa.